Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di channel Hidup Sehat Lansia. Tempat kita bersama-sama mencari pilihan yang tepat untuk hidup sehat dan damai di usia paruh baya dan lanjut usia. Pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa sekarang saya makan lebih banyak makanan bergizi, tapi tubuh justru semakin lelah dan penyakit datang silih berganti? Mungkinkah ada sesuatu dalam makanan sehari-hari yang belum benar-benar kita pahami? Saat ini banyak hal disebut sebagai makanan, tapi sebenarnya sudah tidak layak lagi disebut makanan sejati. Bentuknya menarik praktis, bahkan dilabeli rendah lemak atau tanpa gula, tapi diam-diam merusak hati, melemahkan jantung, mengganggu sistem saraf, dan menurunkan kekebalan tubuh. Terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun ketika tubuh mulai lebih sensitif terhadap bahan kimia dan zat aditif. Dalam video hari ini kami akan berbagi tentang 10 jenis makanan yang tampaknya biasa saja, tapi ternyata masuk dalam daftar penghancur. Diam-diam yang masih sering dikonsumsi banyak orang setiap hari tanpa disadari. Kita tidak hanya akan menyebutkan, tapi juga menjelaskan alasan ilmiah di baliknya agar Bapak dan Ibu bisa membuat pilihan yang lebih bijak untuk kesehatan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Silakan simak videonya dengan penuh perhatian. Fat-free or low-fat products. When fake healthy turns harmful. You may have heard the saying, eating less fat is good for your heart. That's why many people start choosing fat-free milk, low-fat yogurt skimmed cream, or salad dressings and mayonnaise labeled low-fat. But what most people don't realize is that once the natural fat is removed, these foods no longer hold their original value. Fat, if it's the healthy kind, is what helps us feel full and satisfied. When that fat is taken away, manufacturers often have to add sugar thickeners and artificial flavorings to keep the product from tasting bland or watered down. The result, we end up eating more, yet still feel unsatisfied. And what's worse, those additives can lead to inflammation, metabolic imbalances, and weight gain. So instead of fearing fat, choose the right kinds of natural fats, like extra virgin olive oil butter or whole milk, to nourish your body in a healthy, complete, and fulfilling way. Daging olahan and sosis, bahaya. Tersembunyi di balik irisan yang praktis. Setelah kita tahu bahwa makanan rendah lemak seringkali justru diberi tambahan gula dan zat aditif, ada satu jebakan lain yang diam-diam mengintai di dapur kita, yaitu daging olahan, seperti ham sosis dan jenis daging siap saji lainnya. Sekilas makanan ini tampak praktis, tinggal buka kemasan dan langsung bisa dinikmati. Namun, tak banyak yang tahu bahwa sebagian besar produk ini mengandung nitrit, bahan pengawet perasa buatan, dan terkadang juga gula. Zat-zat tersebut bukan hanya membuat rasa menjadi lebih lezat secara artifisial, tapi juga berkaitan dengan peradangan kronis dan peningkatan risiko kanker, terutama kanker usus besar. Yang lebih mengkhawatirkan, seiring bertambahnya usia tubuh kita, makin sulit memproses bahan-bahan kimia ini. Namun, jangan khawatir, tidak semua jenis daging olahan berbahaya. Jika Anda menyukai rasa dari daging asap atau ham, carilah produk organik tanpa tambahan zat kimia yang berasal dari hewan ternak alami tanpa hormon atau antibiotik. Itulah cara sederhana untuk tetap menikmati makanan favorit sambil menjaga kesehatan setiap hari. Makanan rekayasa. Genetika, GMO, saat benih tak lagi alami. Kita sering percaya bahwa sayuran dan biji-bijian selalu sehat, namun kenyataannya banyak tanaman saat ini telah mengalami rekayasa genetik dan menjadi makanan yang disebut GMO, Genetically Modified Organisms.
Tanaman seperti jagung kedelai dan bit gula sering dimodifikasi secara genetik untuk tahan terhadap hama atau meningkatkan hasil panen. Tetapi perubahan ini juga membawa risiko dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan ketidakseimbangan mikrobioma usus. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa GMO dapat memengaruhi fungsi hati dan ginjal, serta meningkatkan peradangan dalam tubuh, yang merupakan akar dari banyak penyakit kronis. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak produk yang mengandung GMO tidak mencantumkan informasi ini secara jelas di kemasan, terutama pada permen sereal sarapan dan makanan kaleng. Lalu, apa solusinya? Sebaiknya Anda memilih makanan dengan label non-GMO atau organik, karena menurut regulasi produk organik tidak boleh menggunakan bahan GMO. Ini mungkin tampak seperti pilihan kecil, tetapi dapat melindungi sel-sel tubuh dan kesehatan jangka panjang secara berkelanjutan. 4. Minyak nabati industri dan makanan goreng. Musuh tersembunyi di meja makan. Setelah membahas tentang makanan hasil rekayasa genetik, ada satu ancaman lain yang sering berjalan, beriringan dalam makanan kemasan dan olahan, yaitu minyak nabati industri, seperti minyak kedelai, minyak canola, minyak jagung, atau minyak bunga matahari. Minyak-minyak ini seringkali dianggap sehat karena berasal dari tumbuhan, namun kenyataannya mereka sangat mudah teroksidasi saat terkena panas tinggi cahaya atau udara. Proses ini menghasilkan radikal bebas yang dapat menyebabkan peradangan merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah makanan yang digoreng di luar rumah, seperti di warung atau restoran, karena minyak sering digunakan berulang kali sehingga kadar racun turun rejunnya separa semagi tinggingas. Lalu, apa solusinya? Sebaiknya kita beralih ke minyak yang lebih alami dan stabil saat dimasak, seperti minyak zaitun, ekstra virgin, minyak kelapa mentega, atau bahkan lemak babi tradisional. Dan jika Anda menyukai makanan gorengan, cobalah untuk memasaknya sendiri di rumah. Gunakan minyak dalam jumlah secukupnya dan hanya sekali pakai, agar rasa tetap enak dan kesehatan pun tetap terjaga. 5. Tepung terigu putih dan gandum modern, pemicu peradangan tersembunyi di sarapan pagi. Setelah memahami bahwa minyak industri bisa memicu peradangan secara diam-diam, ada satu penyebab lain yang juga sering luput dari perhatian, yaitu tepung terigu putih dan gandum modern. Saat ini roti sereal, sarapan biskuit, mie instan hingga camilan, hampir semuanya mengandung tepung terigu olahan. Tepung ini telah diputihkan kehilangan serat dan zat gizinya dan hanya menyisakan pati cepat serap, yang mudah meningkatkan kadar gula darah dan membuat tubuh cepat lapar kembali. Belum lagi gandum modern telah mengalami banyak rekayasa genetika dan persilangan dibandingkan gandum alami zaman dahulu. Hal ini membuat gluten, protein utama dalam gandum, menjadi lebih sulit dicerna, lebih mudah mengiritasi usus, mengganggu metabolisme, dan memicu peradangan kronis, terutama pada usia paruh baya dan lanjut usia. Solusinya, Anda bisa memilih tepung gandum utuh, oat atau tepung alami, seperti tepung almond dan tepung kelapa. Rasanya mungkin sedikit berbeda dari kebiasaan, namun jauh lebih ramah bagi pencernaan dan membantu tubuh sehat dari dalam. 6. MSG, monosodium glutamat, ketika rasa lezat menipu tubuh. Setelah kita membahas tentang tepung terigu putih yang mudah memicu peradangan dan gangguan pencernaan, maka ada satu bahan tambahan yang juga sering muncul di dapur. Banyak keluarga MSG, monosodium glutamat. MSG digunakan untuk memperkuat rasa gurih, merangsang lidah, dan membuat makanan terasa lebih lezat. Namun di balik rasa nikmat itu tersembunyi sebuah kenyataan yang mengkhawatirkan. MSG adalah zat perangsang saraf. Ia bekerja dengan cara menipu sel-sel otak dan pengecap membuat mereka terlalu aktif
hingga menciptakan sensasi lezat palsu yang bisa mendorong kita makan berlebihan. Kondisi ini dikenal sebagai eksitotoksin. Ketika sel saraf dirangsang secara berlebihan hingga kelelahan, bahkan bisa mengalami kerusakan jangka panjang, terutama pada orang lanjut usia MSG. Sering ditemukan dalam mie instan camilan, rasa pedas, sup kemasan, saus celup, bahkan beberapa jenis kecap. Jika Anda ingin makanan tetap gurih namun lebih aman, cobalah menggunakan bumbu alami seperti bawang goreng, jamur kering, rumput laut, atau kaldu tulang. Rasa lezat dari bahan alami bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa setiap kali menyantap hidangan di meja makan rumah tuojo. Gula rafinasi, rasa manis, yang bikin ketagihan akar dari banyak masalah kesehatan. Jika MSG menipu lidah dengan cara merangsang saraf, maka gula rafinasi adalah penidur yang membuat kita kecanduan manis tanpa kita sadari. Gula, terutama gula putih, sirup jagung, atau gula dalam minuman manis tidak memberikan nutrisi penting. Namun, justru menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Tubuh harus terus-menerus memproduksi insulin untuk mengimbanginya. Dan dalam jangka panjang hal ini bisa menyebabkan gangguan metabolisme perlemakan hati dan diabetes tipe 2. Yang lebih berbahaya, gula sering bersembunyi dalam makanan olahan seperti yogurt rendah lemak, roti sandwich, jus dalam kemasan, bahkan kecap asin. Orang paruh baya dan lanjut usia sebaiknya lebih waspada karena tubuh di usia ini lebih sensitif terhadap kelebihan gula, mudah merasa lelah dan lesu setelah makan. Namun, bukan berarti kita harus menghilangkan rasa manis sepenuhnya. Anda bisa memilih manis alami dari buah segar madu murni, atau stevia, pilihan yang lebih sehat tetap memberikan kenikmatan makan, tanpa membebani tubuh 8 margarin, lemak palsu yang tidak dikenali tubuh. Setelah membahas gula rafinasi, si manis yang bisa mengacaukan metabolisme, kini mari kita noi tentang margarin si penyamar dalam bentuk lemak, namun sejatinya sangat asing bagi tubuh manusia. Margarin dibuat melalui proses hidrogenasi minyak nabati, sebuah teknik industri yang mengubah minyak cair menjadi lemak padat. Dalam proses ini terbentuklah lemak trans fat, jenis lemak yang sulit diuraikan oleh tubuh, dan telah terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan peradangan kronis. Yang lebih mengkhawatirkan, lemak trans tidak hanya ditemukan dalam margarin, tapi juga tersembunyi dalam biskuit kue manis, popcorn, bermentega, serta berbagai makanan olahan lainnya. Bagi kita yang sudah memasuki usia paruh baya dan lanjut usia, saat sel-sel tubuh memerlukan perlindungan, lebih mengonsumsi jenis lemak yang keliru. Seperti ini justru dapat merusak membran sel hati dan pembuluh darah. Solusinya, kembalilah pada sumber lemak alami, seperti mentega asli dari susu minyak zaitun murni atau minyak kelapa dingin. Alam selalu memberi kita harmoni yang bisa diterima tubuh dengan lembut dan penuh keseimbangan. 9. Donat kue tart dan krim topping. Ketika yang manis ternyata gabungan dari berbagai risiko. Jika margarin adalah lemak palsu yang penuh risiko, maka donat kue tart dan lapisan krim manis di atasnya bisa disebut sebagai kombinasi dari hampir semua bahaya yang sudah kita bahas sebelumnya. Coba bayangkan, sebuah donat tidak hanya dibuat dari tepung terigu putih yang telah diproses, tetapi juga digoreng dalam minyak nabati industri, kemudian dilapisi gula rafinasi, dan terkadang juga ditambahkan krim yang terbuat dari margarin, jenis lemak yang sudah lama diperingatkan karena bisa membahayakan kesehatan jantung. Kue tart dan krim topping pun serupa penuh gula lemak trans, pewarna dan perisa buatan, namun sama sekali tidak mengandung gizi sejati. Di usia 50 tahun ke atas,
saat metabolisme tubuh mulai melambat mengonsumsi makanan kosong. Seperti ini hanya akan membuat tubuh lebih lelah, mudah mengalami peningkatan berat badan dan peradangan organ dalam. Namun, jika Bapak Ibu masih ingin menikmati sesuatu yang manis, di momen spesial, cobalah memilih kue buatan sendiri dari tepung almond kelapa. Telur madu dan mentega asli, tetap lezat, tapi lebih aman dan penuh kasih sayang untuk kesehatan diri sendiri. 10. Pemanis buatan, manis tanpa kalori, tapi pahit untuk kesehatan. Setelah kita membahas tentang donat dan kue tart tempat, di mana gula dan margarin berkolaborasi, membahayakan kesehatan banyak orang, lalu beralih ke pemanis buatan, dengan harapan bisa menikmati rasa manis tanpa kalori. Namun, sayangnya solusi ini justru bisa lebih berbahaya dibandingkan gula asli. Bahan seperti aspartam, sukralosa, dan sakarin memang tidak mengandung kalori, tetapi semuanya adalah zat kimia sintetis yang tidak ditemukan secara alami. Tubuh kita tidak mampu mengenalinya, dan ketika dikonsumsi zat-zat ini, bisa mengganggu sistem saraf, memengaruhi fungsi hati ginjal. Bahkan sistem kekebalan tubuh aspartam, salah satu pemanis buatan, yang paling banyak digunakan pernah menerima lebih dari 90. Nono Anuto keluhan resmi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, karena dikaitkan dengan sakit kepala pusing insomnia hingga gangguan pencernaan. Terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun ketika sistem saraf dan fungsi hati mulai lebih sensitif. Konsumsi jangka panjang, pemanis buatan ini bisa membawa dampak negatif secara diam-diam. Daripada memilih manis palsu lebih baik, Bapak Ibu mengutamakan pemanis alami seperti daun stevia xylitol atau madu murni agar tetap bisa menikmati rasa manis sambil menjaga kesehatan untuk hari-hari damai yang akan datang. Sahabat hidup sehat lansia yang terkasih, kita baru saja bersama-sama menelusuri 10 jenis makanan yang tampaknya sudah sangat akrab, namun ternyata menyimpan banyak risiko bagi kesehatan, terutama bagi kita yang berusia di atas 50 tahun. Makanan-makanan tersebut bukanlah musuh, tetapi jika tidak dipahami dengan benar, kita bisa saja tanpa sadar menjadikannya beban bagi jantung, hati, ginjal, dan sistem imun kita. Namun, kabar baiknya adalah menjaga kesehatan tidak membutuhkan kesempurnaan. Yang dibutuhkan adalah pilihan yang tepat dilakukan secara konsisten setiap hari. Cukup mulai dari perubahan kecil, membaca label makanan dengan cermat, memilih makanan segar utuh, dan minim proses. Minum cukup air tidur yang cukup, dan jangan lupa tersenyum setiap hari. Karena setiap kali kita makan, bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi juga untuk merawat jantung, memelihara umur panjang, dan menjaga semangat hidup. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tekan tombol subscribe untuk mendukung kanal Hidup Sehat Lansia. Bagikan kepada orang-orang tercinta dan sahabat Anda. Dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah, agar kita bisa saling belajar, saling menguatkan, dan bersama-sama menjadi lebih sehat. Karena hidup bukan hanya tentang usia yang panjang, tapi tentang hidup yang sehat, bermakna dan dijalani bersama orang-orang yang kita cintai. Cerita kita hari ini sampai di sini. Jika Anda menyukainya, mohon tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.